Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya sebagai pengaruh gerak. Menurut Wikipedia, gaya di dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Gaya ini terbagi beberapa macam. Yang pertama, gaya berat. Gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda akan tetap dimanapun ia berada, namun berat suatu benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh benda. Bisa timbul gaya normal karena adanya gaya gravitasi sehingga gaya normal berbanding terbalik dengan gaya gravitasi tersebut. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah lawanan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Yang keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya lenting pulih, yaitu gaya untuk kembali keadaan semula. Gaya ini ditimbulkan oleh benda lentur yang mengalami pemampatan maupun perenggangan. Benda-benda yang memiliki gaya pegas misalnya per, busur panah, dan karet. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum Newton. Hukum-hukum Newton itu terbagi atas 3. Yang pertama, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu berbunyi, sebuah benda akan mempertahankan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Secara sistematis, hukum Newton 1 ini dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua ini berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan masanya dan sebanding dengan rasutan gaya yang bekerja padanya. Secara sistematis, rumus hukum Newton kedua ini adalah gaya sama dengan massa dikali percepatan atau percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Selanjutnya, hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga ini berbunyi, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besarnya kepada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Secara sistematis, hukum Newton ketiga ini dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gaya-gaya seimbang. Gaya-gaya seimbang itu dua buah benda dikatakan berada dalam keseimbangan apabila sama besar, berlawanan arah, dan garis kerjanya berimpit. Berikut merupakan contoh soal dari hukum 1 Newton. Sebuah benda ditarik oleh 3 tali yang satu diantaranya berlawanan arah. Jika benda tersebut ditempat oleh 3 gaya, berapa nilai F3 jika nilai F1-nya 14 Newton dan F2-nya 20 Newton? Sebelumnya kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, F1-nya sama dengan 14 Newton dan F2-nya sama dengan 20 Newton. Nah, yang ditanya ialah F3. Oleh karena benda diam, maka kita menggunakan rumus hukum 1 Newton yang berbunyi sigma F sama dengan 0. F1 ditambah F2 dikurang F3 sama dengan 0. Nah, kenapa dikurang F3? Karena F3 ini ialah berlawan arah dari gaya 1 dan F2. Kita masukkan nilainya 14 ditambah 20 dikurang F3 sama dengan 0. Kita beda ruaskan, F3 sama dengan 14 ditambah 20. F3 sama dengan 34 Newton. Berikut merupakan contoh soal dari hukum Newton. Sebuah balok bermassa 5 kg ditarik oleh dua gaya hingga bergerak. Jika F1 sama dengan 10 Newton dan F2-nya sama dengan 10 Newton, berapa besar percepatan benda tersebut? Nah, oleh karena gaya merupakan besar vektor, maka kita bisa membuat besar rasutan gaya untuk menggabungkan F1 dan F2. Jadi,
F resultan sama dengan akar dari F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan sama dengan akar dari F1 ialah 10 Newton dikuadratkan tambah 10 dikuadratkan. Jadi 100 ditambah 100. Jadi akar dari 200. Akar dari 200 ialah 14,14. Lah, jadi yang ditanya ialah percepatan. Maka rumus percepatan ialah A sama dengan gaya dibagi massa. Sama dengan gayanya 14,14, massanya 5 kg, jadi 2,83. Berikut merupakan contoh soal dari hukum 3 Newton. Rudi memiliki berat badan 40 kg. Rudi berusaha mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 200 Newton. Berapa gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Nah, diketahui soal ialah massa Rudi ialah 40 kg dan gaya tembok ialah 200 Newton. Yang sama-sama diketahui bahwa rumus dari hukum 3 Newton ini ialah F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi kita tidak perlu menggunakan massa dari Rudi. Yang kita menggunakan ialah hanya dari gaya tembok. F aksinya itu merupakan gaya tembok sebesar 200 Newton. Yang ditanya ialah min F reaksinya. Terus kita pindah ruaskan untuk mendapatkan hasilnya. Jadi F reaksi sama dengan min 200 Newton. Nah, kenapa min? Karena ini merupakan arahnya ke kiri.